Bertemu lagi dengan kami teman-teman Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis material baja, yaitu pipa besi. Pipa besi atau sering disebut dalam bahasa Inggris Black Steel Pipe atau disingkat dengan BSP, sering digunakan pada konstruksi baja untuk keperluan-keperluan yang bersifat non-struktural. Non-struktural artinya adalah material-material yang tidak memikul beban yang begitu berat. Misalnya untuk instalasi pemipaan, skur, atau railing tangga, railing balkon, dan sejenisnya. Material pipa bentuknya seperti ini. Ada dua diameter sebenarnya yang terjadi di material ini. Yang pertama, diameter bagian dalam atau sering disebut dalam istilah bahasa Inggris inside diameter, disingkat dengan ID, dan diameter bagian luar atau yang sering disebut dengan outside diameter, disingkat dengan OD. Lalu pertanyaan muncul, dalam ukuran pipa ketika Anda membeli atau di tabel pipa yang resmi, diameter manakah yang sebenarnya yang dicantumkan itu? Apakah diameter luar, apa diameter yang bagian dalam? Jawabnya adalah diameter dalam. Jadi setiap material pipa, patokan ukuran diameter itu adalah diameter lubang dalam. Diameter luar ini tidak dihitung karena merupakan penambahan dari tebal pipa itu sendiri. Jadi diameter luar ini bisa bervariasi. Contoh, ini pipa 3 in. Karena tebalnya sekitar 3,6 mili, tentu diameter luarnya makin besar. Tetapi ketika pipa 3 in ini cuma tebal 2 mili, otomatis diameter bagian luarnya akan berbeda. Oke teman-teman, demikian penjelasan tentang spesifikasi material pipa. Material ini terdiri dari dua macam. Ada yang disediakan dengan panjang 6 meter, ada pula yang disediakan dengan 9 meter untuk panjang standar dari pabrik. Tetapi yang paling umum, khususnya untuk ukuran-ukuran yang kecil, diameter 4 in ke bawah, itu umumnya panjang 6 meter. Oke teman-teman, kembali mengenai fungsi material ini pada konstruksi baja. Material ini lebih banyak digunakan untuk railing dan skur konsol. Mengapa? Karena dia tahan terhadap beban tarik maupun beban tekan. Kemudian cara pengerjaannya pada pekerjaan konstruksi baja dominan menggunakan las, karena dia kalau diterapkan dengan sistem baut itu agak kesulitan. Selain harus menambah plat buhul dan perangkat-perangkat yang lain, murbaut dan klet-klet yang beragam, lebih praktis jika langsung dilas pada konstruksi yang lain. Yang ketiga teman-teman, ukuran yang paling banyak digunakan pada konstruksi baja, khusus pekerjaan konstruksi baja ini ya, paling sering digunakan adalah diameter 1 in, 1,5, 2 in, 2,5, dan 3 in. Tidak banyak. Dan penggunaannya juga tidak terlalu sering. Oleh sebab itu di awal tadi saya sebut memang dominan kegunaannya adalah untuk pekerjaan non struktural, melainkan yang berkaitan dengan pekerjaan finishing. Teman-teman, yang ketiga yang perlu Anda ketahui, biaya pemasangan pipa untuk lingkup pekerjaan konstruksi baja atau yang berkaitan dengan struktur bangunan biasanya dihitung kiloan atau dihitung tonase dulu keseluruhan, dianggap sama dengan material konstruksi lain, lalu biaya pemasangannya dihitung per kilo. Tetapi untuk pekerjaan lain, misalnya pekerjaan tangga atau railing tadi,
biasa dilakukan dengan satuan meter lari. Jadi tidak perlu dihitung tonasenya berapa, melainkan rata-rata. Langsung per meter lari berapa biaya pemasangan pipa besi ini. Berikutnya teman-teman, cara menghitung luas cat. Sebagaimana sering kami cantumkan dalam tabel baja kami, bahwa setiap material baja selalu kami tampilkan luas penampang material. Pengecatan pipa sering diabaikan bagian dalam, tetapi yang dihitung adalah bagian luarnya saja. Mengapa? Karena proses pengecatan bagian dalam ini memang agak kesulitan, kecuali Anda melakukan pengecatan melalui celup. Artinya sebelum material ini digunakan, dipotong, dilas, dan sebagainya, material ini harus dilapisi cat lebih dahulu. Dan caranya itu harus dengan mencelup, layaknya membuat besi galvanis. Itulah untuk biaya pengecatan. Jadi teman-teman jangan heran kalau besi pipa kemungkinan besar lebih cepat korosi karena bagian dalam sebenarnya tidak kena cat. Oleh sebab itu jangan heran, karena suatu saat bila dibandingkan dengan baja profil lain misalnya UF, HBM, besi pipa akan lebih rentan terhadap karat. Oke, demikian teman-teman penjelasan dari kami. Untuk edisi-edisi berikutnya kami akan menjelaskan material baja yang lain. Salam sukses.